Salam pejuang kompetensi. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi LSP Trainer Kompeten Indonesia. Aplikasi LSP merupakan sistem digital yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara terpadu sesuai dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Aplikasi ini memungkinkan asesi untuk mengakses seluruh tahapan. Proses mulai dari pendaftaran pada skema uji, melakukan asesmen mandiri, penilaian pra-asesmen, hingga pelaksanaan asesmen dalam satu platform yang terintegrasi. Video ini akan memandu Anda dalam melakukan pendaftaran akun asesi hingga melakukan pendaftaran pada skema uji kompetensi sebagai langkah awal dalam proses sertifikasi. 3 langkah mudah cara mendaftar pada skema uji kompetensi. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah registrasi akun, mendaftar pada skema uji kompetensi, dan melakukan asesmen mandiri untuk memulai akses aplikasi LSP Trainer Kompeten Indonesia. Anda perlu buka browser. Anda dapat menggunakan Google Chrome, Opera, Safari, atau browser kesayangan Anda. Ketik di browser Anda lsptki.lsp.id. Saat ini Anda telah masuk ke halaman utama beranda LSP Trainer Kompeten Indonesia. Untuk mendaftar akun baru, klik daftar pada bagian pojok kanan atas. Masukkan data diri Anda mulai dari email, nama lengkap, nomor telepon, dan kata sandi. Pastikan Anda mendaftarkan email dan nomor telepon yang aktif karena kami akan mengirimkan notifikasi untuk keperluan proses asesmen dan lainnya. Jika semua data diri dan kata sandi sudah diisi, kemudian klik daftar akun. Setelah selesai daftar akun, Anda akan menerima kode OTP untuk verifikasi akun. Cek email Anda sekarang. Untuk aktivasi, cari email dari LSP. Jika belum menemukan email masuk, coba melakukan refresh halaman browser atau cari email di bagian kotak masuk utama, sosial, promosi, atau ke spam. Jika sudah menemukan email berisi kode OTP, kemudian salin kode dan masukkan kode OTP ke kolom request OTP pada aplikasi, kemudian klik validasi. Setelah Anda berhasil masuk aplikasi, Anda diminta membuat tanda tangan digital untuk keperluan pra dan asesmen. Klik setup sekarang. Anda bisa langsung membuat tanda tangan digital menggunakan mouse atau trackpad pada kotak ini. Anda juga bisa menghapusnya jika tanda tangan Anda belum sesuai. Jika Anda sudah membuat tanda tangan digital, selanjutnya Anda diminta untuk mengisi surat persetujuan penggunaan tanda tangan digital. Anda dapat mendownload template suratnya dengan cara klik contoh dokumen persetujuan tanda tangan digital. Jika surat tersebut sudah diisi, selanjutnya silakan unggah surat tersebut ke dalam aplikasi dengan cara drag and drop atau klik pada kotak abu-abu. Jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya silakan klik sertifikasi, kemudian pilih skema sertifikasi untuk Anda bisa melihat daftar skema uji kompetensi yang tersedia. Anda dapat memilih dan menentukan skema dan jadwal uji yang diperlukan. Sebagai contoh, saya akan mendaftar pada skema penyelenggara pelatihan. Anda dapat melihat informasi skema seperti persyaratan dasar, persyaratan administrasi, unit kompetensi, dan informasi lainnya. Lalu, tentukan tanggal asesmen dan jenis sertifikasi Anda. Jika Anda mengikuti asesmen secara nirkertas, maka pada tahap pra-asesmen dan asesmen, Anda wajib hadir secara langsung di tempat uji kompetensi yang telah ditentukan oleh LSP. Sedangkan jika Anda mengikuti asesmen secara jarak jauh atau daring, maka jenis asesmen yang digunakan adalah SJJ atau sertifikasi jarak jauh. Dalam metode ini, asesmen dilakukan secara online melalui Zoom, sesuai ketentuan yang telah disiapkan oleh LSP. Jika sudah sesuai dengan pilihan Anda, kemudian klik daftar. Selanjutnya, Anda perlu mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari 1. Data pribadi, 2. Data pendidikan, 3. Data pekerjaan, 4. Data pendukung, 5. Tujuan asesmen, dan 6. Persyaratan teknis. Namun untuk poin 6 tentang persyaratan teknis ini, jika asesmen dilaksanakan secara daring atau sertifikasi jarak jauh,
yang mengharuskan Anda mempersiapkan peralatan dan menyatakan memiliki peralatan yang menunjang kelancaran proses asesmen. Kita mulai lengkapi formulir pendaftaran dari bagian data pribadi. Anda dapat checklist kotak ini jika Anda ingin memperpanjang sertifikat kompetensi sebelumnya. Namun untuk sertifikasi baru, tidak perlu checklist bagian ini. Pada jenis pendaftar, jika Anda mendaftar dari perusahaan tempat Anda bekerja, silakan pilih organisasi, kemudian pilih nama perusahaan tempat Anda bekerja. Namun, jika Anda mendaftar secara mandiri melalui lembaga pelatihan, pilih jejaring, kemudian pilih nama lembaga pelatihan yang Anda ikuti. Namun, jika Anda mendaftarkan diri secara individu dan ingin mendaftar skema uji, maka Anda dapat memilih perorangan. Selanjutnya, Anda bisa mengisikan semua informasi biodata mulai dari NIK, nama lengkap sesuai identitas di KTP. Nama diisikan tanpa gelar akademik dan non-akademia. Isi data lainnya hingga lengkap dan benar jika sudah sesuai. Klik selanjutnya. Selanjutnya bagian 2, data pendidikan. Anda juga bisa menentukan pendidikan terakhir Anda, nama perguruan tinggi, dan program studi. Klik selanjutnya jika data sudah sesuai. Selanjutnya bagian 3, data pekerjaan. Anda bisa mengisikan informasi pekerjaan saat ini atau data pekerjaan terakhir. Klik selanjutnya jika data sudah sesuai. Selanjutnya bagian data pendukung. Anda perlu unggah file dokumen mulai dari pas foto, KTP, ijazah, dan file lainnya. Double klik pada kolom abu-abu atau drag and drop file untuk unggah data pendukung. Anda juga bisa memanfaatkan kolom link upload dokumen. Jika ada file data pendukung yang secara ukuran file cukup besar sehingga tidak bisa diunggah langsung dalam aplikasi, klik selanjutnya jika data sudah sesuai. Selanjutnya pada bagian 5, tujuan asesmen. Anda bisa menentukan apakah bertujuan untuk melakukan sertifikasi, pengakuan kompetensi terkini, rekognisi pembelajaran lampau, atau lainnya. Sebagai contoh, saya akan memilih sertifikasi. Klik selanjutnya jika data sudah sesuai. Jika Anda mengikuti asesmen secara nirkertas atau pelaksanaan secara offline tatap muka secara langsung, maka bagian 6, persyaratan teknis tidak perlu diisi. Namun, jika asesmen dilakukan secara sertifikasi jarak jauh atau daring, Anda wajib mengisi bagian persyaratan teknis untuk memastikan kesiapan perangkat yang mendukung proses asesmen, seperti memiliki laptop, koneksi internet yang stabil, serta ruangan yang tenang dan nyaman tanpa gangguan. Pada persyaratan teknis ini, Anda perlu menambahkan bukti peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam bentuk satu video berdurasi maksimal 30 detik. Lalu upload ke Google Drive atau OneDrive atau sejenisnya, dan isikan form upload video TUK dengan link video yang telah diupload tersebut. Anda juga perlu mencantumkan alamat lengkap lokasi asesmen, misalnya alamat rumah atau ruangan kantor yang akan digunakan selama proses asesmen berlangsung. Pastikan ruangan kondusif dan hanya ada Anda seorang peserta asesmen dalam ruangan demi kelancaran dan kenyamanan saat proses asesmen. Jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Jika isian formulir pendaftaran sudah sesuai, selanjutnya Anda akan melakukan proses asesmen mandiri dengan mengisi form asesmen mandiri APL02. Terdapat daftar unit kompetensi. Setiap skema memiliki unit kompetensi yang berbeda-beda. Anda perlu melampirkan bukti pendukung pada setiap unit kompetensi. Klik tambah dokumen untuk melakukan upload dokumen. Lalu isikan keterangan dokumen sesuai dengan file yang akan Anda unggah. Untuk mengisi dokumen, Anda bisa menggunakan dua cara, yaitu drag dan drop file atau double klik pada kolom abu-abu. Anda juga bisa memanfaatkan kolom isian link dokumen. Jika diperlukan unggah file dengan ukuran file yang besar, Anda bisa mempersiapkan dokumen dengan Google Drive atau sejenisnya. Isikan link tersebut pada kolom isian dan pastikan pengaturan akses folder atau file pribadi dalam cloud sudah diubah, supaya asesor bisa akses dokumen Anda. Jika sudah sesuai, klik submit.
Anda juga dapat menambahkan lebih dari satu dokumen di setiap masing-masing unit kompetensi. Maksimal 4 dokumen pada setiap unit kompetensi. Lakukan hal yang sama untuk setiap unit kompetensi untuk upload file, bukti pendukung berupa portofolio yang disesuaikan dengan keperluan pada masing-masing unit kompetensi. Jika semua isian sudah sesuai, Anda bisa melihat syarat dan ketentuan. Kemudian klik checkbox "Saya menyetujui syarat dan ketentuan" di atas sebagai bentuk persetujuan. Terakhir, klik "Kirim" untuk mengirimkan formulir pendaftaran APL01 dan asesmen mandiri APL02 kepada admin LSP. Setelah mengajukan form pendaftaran dan asesmen mandiri dengan mengisi dokumen APL01 dan APL02. Selanjutnya, Anda perlu menunggu admin LSP mereview dokumen permohonan untuk pendaftaran skema uji kompetensi Anda. Anda dapat melihat urutan proses asesmen pada fitur sertifikasi, kemudian pilih skema yang Anda daftarkan. Pada bagian aksi, klik ikon mata untuk melihat detail progres status pendaftaran dan asesmen. Setelah admin mereview dokumen Anda, silahkan refresh halaman terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda perlu melakukan proses pembayaran. Anda dapat melakukan pembayaran menggunakan kode voucher yang diberikan oleh admin LSP. Anda akan dihubungi oleh admin untuk diberikan kode voucher. Untuk menggunakan kode voucher, klik bayar kemudian input kode voucher yang sudah diberikan admin LSP. Pastikan pengisian kode sesuai, tidak ada jarak spasi di awal atau di akhir kode. Selanjutnya klik redeem. Klik bayar untuk menyelesaikan proses pembayaran. Jika admin sudah mereview dan pairin, silahkan refresh halaman terlebih dahulu. Anda dapat melihat status progres pada poin 6. Anda juga bisa melihat jadwal asesmen dan asesor yang akan melakukan uji terhadap Anda. Saat ini, Anda bisa menghadiri proses pra-asesmen atau asesmen baik secara offline maupun online. Jika dilaksanakan secara online, maka Anda dapat klik masuk virtual meeting untuk bertemu asesor secara daring. Jika dilaksanakan secara offline atau tatap muka, Anda bisa datang di lokasi yang sudah ditentukan LSP sesuai jadwal yang telah diberikan admin LSP. Kemudian, Anda juga bisa melihat dokumen untuk kebutuhan pra-asesmen dengan cara klik buka form pra-asesmen. Pada tahap pra-asesmen dan asesmen, Anda akan dipandu oleh asesor dalam proses penggunaan aplikasi untuk proses penilaian asesmen. Sobat pejuang kompetensi, sudah selesai sampai di sini untuk video tutorial proses pembuatan akun dan pendaftaran pada skema uji kompetensi. Jika ada pertanyaan seputar proses di dalam aplikasi, Anda dapat menghubungi admin LSP. Sobat pejuang kompetensi, terus semangat dalam menempuh proses sertifikasi. Setiap langkah yang Anda ambil untuk mengakui dan membuktikan kompetensi adalah kontribusi nyata untuk menjadikan SDM Indonesia semakin unggul, berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Mari kita bersama menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan kompetensi sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial lainnya dalam penggunaan aplikasi. Salam pejuang kompetensi. LSP, Professional Certification Equation. Solusi mudah hanya dengan satu genggaman. Pelaksanaan sertifikasi secara mudah dan terpercaya.